Baik teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya, pada bab ini akan kita bahas tentang hukum dasar kimia. Ya. Nah, hukum dasar kimia di sinilah yang akan membidani atau yang akan akan dibahas gitu ya pada kelas ini, semester ini dan seterusnya itu. Karena ini menjadi dasar dari perhitungan-perhitungan yang ada di dalam pembelajaran kimia. Oleh sebab itu ini adalah merupakan materi pokok dalam pembelajaran kimia, terutama hitungan-hitungan ya. Sehingga tolong dipelajari ini karena nanti akan menjadi dasar untuk kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Baik teman-teman semuanya, kita bahas yang pertama tentang hukum dasar kimia. Sebenarnya ada 5 di situ. Kita bahas yang pertama adalah hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum Lavoisier. Jadi hukum Lavoisier ini mengatakan bahwa massa zat sudah dan sebelum reaksi adalah sama, sehingga disebut dengan hukum ketetapan massa atau kekekalan massa. Kita ambilkan kasus ya, sebagai kehidupan sehari-hari. Itu contohnya adalah kertas. Mungkin kita membayangkan kalau kertas dibakar, massanya sama enggak dengan sesudah dibakar? Kasat mata bahwa tadi kertas itu dibakar akan jadi abu ya. Padahal kita tidak tahu bahwa di dalam pembakaran itu butuh oksigen. Kemudian selain abu juga dihasilkan gas CO2 dan H2O. Artinya apa? Kalau kita total antara tadi yang dibakar itu adalah kertas ditambah yang digunakan untuk membakar oksigen, hasilnya apa? Ada tadi kertas, karbonnya, ada CO2-nya dan ada H2O. Sehingga kalau itu total pada suatu tekanan sama maka itu adalah sama. Saya gambarkan di sini contoh besi. Besi berkarat. Nah, bagaimana antara massa besi dengan massa besi berkarat? Kalau besinya tok dengan besi berkarat, maka akan besar besi yang berkarat. Ya, massanya. Kenapa? Karena sudah ada ketambahan oksigen dan ketambahan air. Itu. Jadi kalau yang kita lihat itu besi, kemudian jadi besi berkarat. Sebetulnya reaksinya adalah semacam ini. Jadi besi plus O2 plus H2O, jadi Fe2O3 NH2O. Dan ini akan menyerap air terus. Sehingga kalau besi itu sudah berkarat, maka dia akan berkarat terus. Ya, selama itu tidak dihilangkan karatnya, maka dia akan menyerap air sebanyak-banyaknya. Nah, massa besi, oksigen dan air kita menamakan X, maka massa karat ini juga sama dengan X. Jadi massa zat sudah dan sebelum reaksi adalah sama. Dalam kasus sehari-hari ini pada gas LPG C3H8 ini propana, kita bakar dengan oksigen, maka jadi CO2 plus H2O. Kalau reaksi ini adalah pembakaran sempurna. Artinya apa? Kalau kita membakar sebanyak 44 gram gas LPG atau di sini C3H8, ini plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jika CO2-nya adalah 132 dan H2O-nya adalah 72 gram, maka berapa oksigen yang dibutuhkan? Prinsipnya adalah punya C3H8 tambah O2 sama dengan punya ini tambah punya ini. Ya, kita hasilkan semacam ini. Ya, 44 gram punya CO2 tambah X berubah menjadi CO2 ini sekian, kemudian H2-nya sekian. Sehingga kalau ini kita tambahkan jadi 204, ini pindah ke sini jadi min, sehingga besarnya O2-nya adalah ini, jadi 160 gram. Hitungan matematis biasa itu ya. Oke, paham ya? Jadi massa zat sudah dan sebelum reaksi adalah sama. Itu hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua adalah hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa selalu tetap. Artinya apa? Kalau kita lihat pada H2O, H2O itu perbandingan H dan O-nya itu berapa tok gitu ya. Kita lihat sini. Nah, perbandingan H2O, H dengan O, ini 1/8 itu dari mana? Sebenarnya dari perbandingan AR. Jadi AR dari massa atom relatif dari O itu sama dengan 16, H itu sama dengan 1. Hanya saya kalikan 2 berarti 2, ini 16 ya, sehingga perbandingannya sebetulnya jadi 2 banding berapa? 2 banding 16 atau 1/8 ini ya, perbandingannya itu. Nah, jika ini kita reaksikan dalam kasus ini gini, 1 gram air saya reaksikan dengan H2 maksud saya dengan 8 gram O2, maka di sini akan dihasilkan H2O sebanyak 9 gram. Ini kalau kita melihat dari itu kan sama, massa zat sudah dan jumlah reaksi adalah sama. Nah, kemudian kita lihat kalau kita mereaksikan 2 gram, yang ini 8 gram, kasusnya gimana?
Tetap di sini akan dihadapkan 9 gram. Karena apa, perbandingannya 1:8. Artinya apa? Di sini yang bereaksi itu hanya 1. Kok nggak 2? Kalau 2 ini butuh 2 kalinya, 16 gitu kan. Ini 1, kalau ini 2 kali berarti sini 2 kali. Nah, ini ada sekarang H2O. Ada sisa siapa? H2 sebanyak berapa? 1, karena perbandingannya adalah 1:8. Nah, kita ambilkan contoh kasus yang di sini. Bagaimana kalau yang kita tambahkan adalah 2 gram dengan yang ini 20 gram? Ya, 2 gramnya adalah punya H2, kemudian 20 gramnya adalah punya O2. Hasilnya berapa? Kalau kita melihat dari perbandingan ini ke sini kan berapa kali? 2 kalinya, lah. Nah, 2 kalinya dari ini berapa? O16. Berarti di sini yang bereaksi adalah 16. Jadi masanya yang di sini jadi berapa? 2 tambah 16 sama dengan 18. Ada sisa O2 sebanyak 4 gram. Ya. Sehingga kalau kita buat sederhana itu begini. Ini ada H2 plus O2 membentuk H2O. Kita misalkan mula-mula reaksi kemudian sisa. Saat perbandingannya ada 1:8 ya. Jadi 1:8. Mula-mula di sini ada 2 gram. Yang sini 20 gram. Nah, kita kalau ini 2 kali berarti sini 16. Ini yang terbentuk berapa? 18. Ini tambah ini. Cuma di sini ada sisa berapa? 4. Nah, sekarang kalau kita lihat pada yang reaksi 2 tambah 16 sama dengan 18. Kalau secara total, benar nggak masa aja sudah ada sebelum reaksi adalah sama. Sebelum reaksi berapa? 2 tambah 20 berapa? 22. H2O yang terbentuk 18. Sisa berapa? 4. Jumlahnya 22. Oh, ternyata sama. Oke, kita lihatkan pada hukum yang ketiga. Baik, kita bahas hukum yang ketiga yaitu hukum Dalton perbandingan berganda. Ini mengatakan bahwa bila dua unsur membentuk 2 atau lebih senyawa, di mana salah satu unsurnya adalah masanya tetap, maka perbandingan massa unsur dalam senyawa tersebut berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana, gitu ya, sebagai bilangan bulat dan sederhana. Bisa ditambahkan dan sederhana, gitu ya. Ini sehingga nanti bila perbandingannya adalah dalam bilangan bulat. Sebagai contoh misalkan S dengan O. S dengan O itu dapat membentuk beberapa senyawa, SO, SO2, SO3, gitu ya. Nah, kalau AR-nya S itu 32, O16, maka di sini ada 32 banding 16. Kemudian ini tetap 32, ini 32. Ini 32, ini 3 kalinya 48. Sehingga perbandingannya berapa? Kalau ini tetap 1, 2, 3. Saya ambilkan kasus begini. Jika unsur A dan B ini dapat membentuk dua senyawa 1 dan senyawa 2, gitu kan? Nah ini, jika dalam senyawa di situ ada senyawa 1, ya, senyawa 1 di situ masanya A itu sama dengan 50%, ya, 50%. Kalau senyawa A itu 50%, berarti senyawa B berapa? 50% ya. Oke, nanti kita lihat sini. Nah, kalau kemudian yang berikutnya di sini, ya, di senyawa 2 di situ adalah 40%, ya, 40%. Senyawa 2 40%. Kemudian jika massa A tetap, itu perbandingan massa B dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, kalau kita lihat sini, ini pada senyawa 1 A-nya 50%. Berarti B-nya berapa? 50%. Nih, karena totalnya adalah 100%. Jika pada senyawa 2 A-nya itu adalah 40%, berarti B-nya berapa? 60%. Nah, pernyataan berikutnya, jika massa A tetap, hitung perbandingan massa B dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Maka kita buat tetap bilangannya supaya sama antara senyawa 1 dan senyawa 2. Maka kita cari KPK dari ini berapa? Oh, 200%. Ini juga sama, itu 200%. Artinya dari 50 ke 200 berapa kali? 4 kalinya ya, sama, ini juga 4 kalinya, sehingga sama 200%. Kemudian di sini ini jadi 200 5 kalinya ya. Ini 5 kalinya jadi 300%. Oh, kalau begitu perbandingan senyawa 1 dan 2, B-nya ini berapa? 200% dibanding 300% atau 2:3. Nah, ini pada hukum Dalton ya. Oke, kita lanjut untuk yang keempat. Baik, kita lanjut untuk yang hukum keempat, yaitu hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume.
Ini hukumnya, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi sebelah kiri gitu ya, dan dengan volume gas-gas hasil reaksi di sebelah kanan, ini merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Ini kemarin yang di dalam reaksi, penyataan reaksi kita tidak boleh dengan menggunakan bilangan pecahan gitu ya, harus dengan bilangan bulat. Nah, kita lihat sini. Ya, sehingga pada prinsipnya nanti adalah perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Kita lihat sini, ini pada C3H8, C3H8 plus O2 jadi CO2 plus H2O. Kalau kita setarakan ini tiganya, kita tulis di depan C-nya, nah C-nya 3, ini 3 kalinya, O-nya di sini 8, berarti ini 2 kali 4 gitu ya. Kemudian O sebelah kanan, ini kan kita belum isi koefisien ini. O sebelah kanan ini kalikan ini 6 ya. 6 ditambah 4 ada 10 berarti 2 kali berapa? Oh 2 kali 5, sehingga koefisiennya adalah 1 banding 5 banding 3 banding 4. Ini koefisiennya. Artinya apa? Kalau di sini kita ambilkan 1 liter, maka di sini butuh 5 liter. Sini yang dihasilkan 3 liter, ini 4 liter. Nah bagaimana kalau ini 2 liter? Ya 2 kalinya, berarti di sini berapa? 10 liter. Di sini berapa? Ya 2 kalinya, ini 2 kali ya. Dan di sini ada 6 liter. Dan di sini berapa? Oh 8 liter. Ini ada perbandingan koefisien. Jadi yang atas ini ada perbandingan koefisien. Ya ini adalah perbandingan volume. Nah sekarang kalau di sini 5 liter, ini 5 liter, jadi 5 kalinya. Berarti ini butuh berapa? 25 liter. 5 kalinya ini berapa? Oh 15 liter. 5 kalinya ini berarti 20 liter. Nah pertanyaannya begini, pada pembakaran gas LPG ini dihasilkan CO2 nya adalah 30 liter ya, 30 liter. Artinya kalau ini di sini 30 liter berapa kali? 10 kalinya ya. Oh berarti di sini butuh berapa? Oh berarti C3 yang dibakar ini adalah 10 liter. Kalau di sini 30 liter ya, kan 1/3. Di sini berapa? Di sini berapa? 10 kali 50 liter. Yang di sini berapa? Ya 40 liter. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, bagaimana kalau untuk campuran gas? Sebagai contoh misalkan ada 2 campuran ini. Gas ini merupakan campuran dari ini C3H8 dan C4H8. Ya. Jika gas tersebut campuran dari 10 liter dibakar menghasilkan 30 liter gas CO2 ya, gas CO2 ini berhitung perbandingan C3H8 dengan C4H10 gitu ya. Nah kita ketahui bahwa senyawa C dan H ini kalau dibakar akan jadi CO2 plus H2O. Jadi kalau yang C3H8 plus O2 jadi CO2 plus H2O, yang ini juga sama ya, C4H8 plus O2 jadi CO2 plus H2O. Nah kalau kita setarakan di sini 3, ini 3 ya, 8 berarti sini 4 ya, O-nya berapa? 4 kan tambah 6 10 ya, berarti kali ini 10. Nah kemudian yang ini juga sama koefisiennya, C4H8 plus O2 jadi CO2 plus H2O. C-nya 4, maka di sini 4, hanya 8 berarti 2 kali 4. O-nya berapa? 8 tambah 4, 12 berarti 2 kali 6 gitu ya. Nah sekarang cara pengerjaan gimana? Kita misalkan salah satu, boleh yang C4H8, boleh yang C3H8 ya. Kalau kita misalkan yang ini C3H8 sama dengan X liter, maka yang C4H8 karena totalnya kan tadi 10, jadi 10 min X ya. Nah kalau kita mau makan di sini X, ini kan X ya, perbandingannya 1/5 banding 3 banding 4. Kalau di sini X liter, maka di sini 5 min X. Nah, di sini 3X ya. Maksudnya ini 5X, nah ini X, 5X, 3X, ini 4X. Perbandingannya kan itu. Ya. Kita nggak tahu ini berapa liternya. Nah, kemudian yang C4H8 berarti 10 min X. Kalau di sini perbandingannya adalah 1/644. Kalau di sini 10 min X berarti ini 6 kalinya. 6 kali 10 min X. Yang di sini 4 kalinya. 4 kali 10 min X dan seterusnya. Nah, diketahui volume CO2
yang dihasilkan adalah 30 liter. Pada CO2 dihasilkan dari pembakaran yang atas dan yang bawah. Totalnya berapa? 3X tambah 4 kali 10 min X. Ini volume totalnya adalah 3X tambah 4 kali 10 min X. Ini adalah 36. Oh, ini 36 ya. Saya ambilkan 36 ya. 36 liter ya, 36. Nah, kalau misalkan ini 30 ya nggak apa-apa. Di sini saya ambilkan 30 ya, berarti ini 30. Ini terlalu kecil. Ini 36 lah gitu ya. Ini 36 sehingga 36 sama dengan 3X plus 40 min 4. Ini dikurangi ini, min X ini pindah ke sana, jadi min 4 sama dengan min X. Kalau begitu X-nya sama dengan 4. Jadi volume C3H8 nya adalah 4 liter. Berarti yang C4H8 ini jadi 10 dikurangi 4 atau sama dengan 6 liter. Oke, kita lihat hukum yang terakhir. Baik, kita yang ke hukum ke-5 ya, terakhir. Hipotesis dari Avogadro atau hukum Avogadro. Hukum Avogadro mengatakan begini, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang punya volume sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama. Nih ya, kalau tadi adalah volume sama gitu ya. Nah, ini kalau kita ambil kesimpulan, sebenarnya perbandingan koefisien untuk gas ya sama dengan perbandingan volume, ini hukum dari rusak tadi, sama dengan perbandingan dari partikel ya. Kita berikan contoh, misalkan di sini ada gas nitrogen tambah dengan H2. Ini 3-2-nya dari mana? Kita lihat sini ya, N2 plus H2 untuk NH3. Untuk mempermudah, kita lihat di sini hanya N-nya 2 ya, ini kalikan 2, hanya 6, berarti sini kalikan 3. Nah itu ya, sehingga perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 3 banding 2. Ini ya, 1, 3, 2. Artinya apa? Kalau menurut gaya rusak itu 1 liter, ini 3 liter, ya sini 2 liter. Ya, kalau di sini N molekul, maka di sini jadi 3N, di sini jadi 2N. Kalau di sini misalkan 6, maka di sini jadi 18, kalau di sini jadi 12. Tuh. Nah, kita dengan contoh di sini. Pada suhu dan tekanan yang sama, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, 2 liter gas N2 mempunyai jumlah molekul 5N. Ini N2, NH3 ya, NH3 2 liter banyaknya mempunyai 5N. Hitung volume 5N molekul gas CO2 jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Penyelesaiannya seperti ini. 2 liter gas NH2 itu molekulnya adalah 5N. Nah, ini ya. Sekarang kalau CO2-nya itu 15N, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, kan perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Artinya apa? Kalau ditanyakan volume berarti yang ditanyakan di sini. Ini berarti 15N dibagi 5N. Jadi yang ditanyakan dibagi yang diketahui kali diketahui yang liternya. Sehingga 15N dibagi 5N kali 2. Sehingga ini ketemunya 3 kali 2, sehingga di sini adalah 6 liter. Oke teman-teman semuanya, ini semoga bermanfaat untuk yang hukum dasar. Nah, pertemuan berikutnya akan kita ke stoikiometri, kehitungannya gitu ya. Tapi pelajari dulu, nanti kita akan mempelajari tentang massa molekul relatif lebih dulu gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.